Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semua. Wah, semangatnya luar biasa sekali ya. Gimana kabarnya hari ini? Nah, aku gak bakalan lama ngasih sambutan. Sebelumnya makasih juga buat kalian yang udah ngasih kesempatan buat kami yang bersosialisasi di sini. Hari ini kami bukan mau jadi guru atau ngasih ceramah yang bikin kalian ngantuk mungkin. Jadi kami di sini anggap aja kita itu sama-sama sharing session. Jadi kita sama-sama ngobrol. Jadi nanti bakal topiknya itu tentang perundungan atau pembulian. Coba deh di sini, siapa yang biasanya sering aktif sosial medianya kayak Instagram, TikTok, atau bahkan game-game online lainnya? Nah, kalian pernah nggak sih lihat ada orang yang di kolom komentarnya itu sering dibully, mungkin dari segi fisik atau cara dia berbicara atau bahkan hal-hal sepele lainnya? Nah itu hal-hal yang kita kira cuma candaan itu bisa mengakibatkan dampak yang serius teman-teman. Rasanya dikucilkan, diejek atau dibunuh itu sama sekali nggak enak. Nah jadi tujuan kita ngobrol kali ini simpel banget. Aku pengen kita semua bahkan kakak-kakak di sini bakalan tahu dan cari tahu apa sih yang bisa kita lakuin kalau melihat teman kita lagi dirundung atau dibully. Halo semuanya. Aku Syifa. Aku Syafri. Aku Nata. Hari ini kami akan membawakan materi dengan tema perundungan atau bullying dengan judul Candaan Bisa Jadi Luka, Kenali Dampak Bullying. Yang pertama, apa itu perundungan? Perundungan atau bullying adalah suatu penindasan atau kekerasan yang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok yang lebih kuat dengan tujuan untuk menyakiti orang lain secara berulang terhadap seseorang yang dianggap lebih lemah, mencakup bullying verbal, fisik, relasional, atau melalui media sosial yang biasa dikenal dengan cyberbullying. Adapun ciri-ciri dari korban bullying, yang pertama, pendiam dan pemalu, yang kedua, memiliki sedikit teman, yang ketiga, rendah diri dan kurang percaya diri, yang keempat, terlihat lemah dan tidak melawan, dan yang kelima, dianggap berbeda, misalnya berbeda agama, suku, bentuk tubuh, warna kulit, atau nama yang dianggap aneh. Selanjutnya, ciri-ciri dari pelaku bullying, yang pertama, ingin menguasai orang lain, yang kedua, mementingkan diri sendiri, yang ketiga, sulit memahami sudut pandang orang lain, dan yang keempat, tidak memiliki empati terhadap perasaan orang lain. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Syafiq. Kamu akan menjelaskan tentang seberapa besar dampak perundungan. Perundungan adalah masalah serius dengan dampak luas. Secara global, 1 dari 3 anak menjadi korban. Sementara di Indonesia, 50% siswa mengalami perundungan. Cyberbullying meningkat 70% dalam dekade terakhir, menyebabkan 65% korban mengalami penurunan percaya diri dan gangguan psikologis. Nah, dampak psikologis tersebut, yang pertama, depresi cemas. Korban sering merasa sedih, takut, dan gelisah. Kedua, rendah diri, merasa tidak berharga dan kehilangan percaya diri. Ketiga, stres dan trauma, juga tertekan dan sulit kejadian bullying. Keempat, ada pemikiran negatif, bisa muncul rasa putus asa dan ingin menyerah. Kelima, gangguan tidur. Banyak korban mengalami insomnia, sedih terbangun di malam hari, mengalami mimpi buruk berulang mengenai kejadian perundungan. Dan ada dampak sosialnya. Dampak sosial yang pertama, kesepian. Mereka merasa sendirian dan dijauhi teman-teman. Kemudian malas sekolah karena takut atau tidak nyaman pergi sekolah. Menarik diri, menghindari orang lain dan teman bersosialisasi. Kemudian ada studi kasus nyatanya, seorang siswi SMP kerap menjadi bahan ejekan karena bentuk tubuhnya. Awalnya teman-temannya menganggap itu sebagai sebuah candaan, namun seiring waktu, siswi tersebut menjadi pendiam, dapat berbicara dan kehilangan rasa percaya diri. Guru BK kemudian
mengingatkan teman-temannya untuk memberi dukungan dan peduli. Dengan bimbingan dan dorongan positif, siswi tersebut kemudian perlahan tampil di depan kelas dan kembali aktif. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Natasha. Baik, akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai cara menghindari candaan menjadi luka. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan empati di sekolah, yaitu guru dan siswa perlu dilatih untuk memahami batas antara candaan dan perhitungan, dan sikap saling menghargai serta empati menjadi kunci agar tidak ada yang tersakiti karena lelucon. Yang kedua, yaitu mendorong komunikasi terbuka, yaitu siswa diajak berani mengungkapkan perasaan ketika merasa tersinggung, dan guru atau konselor menciptakan lingkungan yang aman untuk berbicara tanpa takut dihakimi. Yang ketiga, yaitu konseling kelompok dengan pendekatan client center, yaitu dilakukan agar korban bullying merasa diterima, didengar, dan didukung. Fokus pada empati, penerimaan tanpa syarat, dan hubungan saling percaya antara peserta dan fasilitator, dan membantu korban membangun kembali rasa percaya diri dan kemampuan berinteraksi sosial. Yang keempat, latihan regulasi emosi dan komunikasi asertif, yaitu dalam sesi kelompok, siswa diajar mengenali emosi, menenangkan diri, dan menyampaikan pendapat dengan cara yang sopan namun tegas. Dan hal ini dapat mencegah salah paham yang bisa berkembang menjadi perundungan verbal. Yang terakhir yaitu peran sekolah dan guru BK, yaitu menyediakan kegiatan pendukung seperti diskusi, bersupport, dan bimbingan rutin, dan menjadi pihak pertama yang mendeteksi tanda-tanda bullying dan memberi respon cepat. Kesimpulan dari semua materinya ialah perundungan merupakan perilaku negatif yang berdampak serius terhadap kondisi psikologis dan sosial korban. Tindakan yang sering dianggap sebagai candaan dapat menimbulkan luka emosional dan penurunan kepercayaan diri. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan melalui peningkatan empati, komunikasi terbuka, serta dukungan aktif dari guru dan lingkungan sekolah, agar tercipta suasana yang belajar yang aman dan menghargai setiap individu. Baik, dari materi kami, kita belajar bahwa candaan atau tindakan kecil bisa berdampak besar bagi orang lain. Mari kita sama-sama belajar untuk lebih peka, saling menghargai, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi kita semua. Sekian presentasi kami kali ini.